Jika Anda adalah kepala angkatan udara dan Anda memiliki armada pembom yang sudah menua, beberapa di antaranya perlahan-lahan mendekati titik di mana tidak bisa diperbaiki lagi. Apakah Anda akan mengembangkan pembom baru? Atau apakah Anda akan sepenuhnya memikirkan kembali metode pengiriman bom dan rudal itu sendiri? Nah, Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan keduanya. Sementara B-21 Raider yang sedang dikembangkan oleh Northrop Grumman sedang mendapatkan sentuhan akhir sebelum mulai dioperasikan. Sebagai pembom strategis terbaru USAF, Angkatan Udara juga telah menemukan cara untuk menjalankan misi pengeboman dari pesawat angkut C-130 Hercules dan C-17 Globemaster III. Ngomong-ngomong, hanya catatan sampingan, setiap kali saya mendengar USAF, saya tidak terpikir Angkatan Udara. Saya malah terpikir United States as fuck. Yang saya maksud dalam kasus ini, ya memang begitu. Prinsip dasarnya sebenarnya cukup sederhana. Pesawat angkut secara rutin menjatuhkan suplai dari udara. Jadi, kenapa tidak mengganti suplai itu dengan amunisi, lalu menjatuhkannya di udara? Namun membuat ini berhasil jauh lebih sulit. Itulah sebabnya ya belum pernah dicoba sebelumnya, meskipun ide ini sudah ada di dunia teknik sejak Perang Dingin. Namun sekarang teknologi ini sudah ada, ini mungkin akan mengubah rencana pengadaan dan cara kita memandang operasi pengeboman selamanya. Konsep kapal gudang senjata terbang. Pada bulan Juni 1977, Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter mengumumkan bahwa program B-1A akan dibatalkan untuk mengalihkan dana ke teknologi lain. Masalah terbesar B-1A, setidaknya menurut pandangan Carter, adalah kenyataan bahwa biaya program tersebut telah meningkat melebihi $100 juta per pesawat, termasuk biaya operasional setiap pesawat selama 20 tahun masa pakainya. Sebagai alternatif yang murah, Boeing menawarkan kepada militer Amerika Serikat sebuah kapal gudang senjata terbang. Kapal gudang senjata adalah konsep kapal perang yang belum pernah terwujud, yang dipenuhi dengan semua jenis rudal yang dikenal manusia. Ide dasar di baliknya adalah untuk memuat sebanyak mungkin peluncur vertikal, idealnya hingga 500, dan menggunakannya sebagai platform peluncuran. Konsep ini tidak pernah beranjak dari cetak biru ke galangan kapal, sebagian besar karena para ahli menyadari bahwa menumpuk begitu banyak kemampuan tempur di satu kapal angkatan laut adalah bencana yang menunggu untuk terjadi. Namun, kereta naga pada dasarnya adalah padanan aeronautika dari kapal arsenal. Proyek Boeing yang diajukan setelah pembatalan B-1A adalah konsep pesawat pertama dari jenis ini. Ide mereka adalah mengambil Boeing 747-200C, mengubahnya menjadi pesawat peluncur rudal yang bisa diisi dengan 72 rudal jelajah, dan menamainya pesawat pengangkut rudal jelajah. Dan sejujurnya, namanya bisa saja dibuat lebih keren. Kursi-kursi pada 747 biasa akan dilepas dan digantikan dengan 9 peluncur putar internal dalam konfigurasi seperti pesawat kargo. Setiap peluncur ini akan membawa 8 rudal jelajah AGM-86 yang diluncurkan dari udara, sehingga totalnya ada 72 ALCM per pesawat. Itu hampir mencapai 105 ton atau 231.000 pon amunisi. Peluncur putar akan dimuat melalui pintu hidung yang berengsel dan dikunci pada rel internal berbentuk lintasan. Pintu baru akan dipasang di sisi kanan belakang 747 untuk memungkinkan peluncuran rudal. Dan setelah peluncur putar meluncurkan semua ALCM-nya, lintasan internal akan memindahkannya dan mendorong peluncur putar lain ke posisinya. Konsep ini, seperti kapal arsenal, tidak pernah terwujud berkat dihidupkannya kembali program B-1B. Tetapi potensinya sudah diakui sejak awal, bukan hanya karena kemampuannya yang inovatif, tetapi juga karena logistiknya. 747 memiliki jaringan logistik internasional yang sudah sangat berkembang, yang memungkinkan Angkatan Udara dengan mudah mendapatkan suku cadang, sesuatu yang sering menjadi masalah pada pesawat lain. Kereta naga tidak akan menyalin mentah-mentah konsep ini secara keseluruhan. Kereta naga akan menggunakan rudal yang berbeda, yang rata-rata lebih kecil dan lebih ringan dibandingkan ALCM yang digunakan dan dibawa oleh pesawat pembawa rudal jelajah. Namun, kesamaan konsep antara kedua proyek tersebut tidak bisa lebih jelas lagi. Awal mula dan desain kereta naga. Amerika Serikat berada di posisi sulit terkait dominasi militer karena Tiongkok secara jumlah memiliki kekuatan angkatan laut terbesar di dunia. Sementara Amerika Serikat saat ini harus menghadapi konsekuensi dari puluhan tahun perencanaan dan pengambilan keputusan yang buruk. Ironisnya, meskipun anggaran pembangunan kapalnya hampir 2 kali lipat selama 2 dekade terakhir, Angkatan Laut belum menambah jumlah kapalnya. Mengutamakan proyek-proyek seperti Zumwalt membuat aset-aset lain sedikit terabaikan, dan itu meninggalkan beberapa kekurangan di Angkatan Laut. Salah satu kemampuan terpenting yang mutlak harus dimiliki Angkatan Laut adalah kemampuan untuk meluncurkan rudal dalam jumlah besar. Dan hal ini mustahil dilakukan jika Anda tidak memiliki cukup kapal dengan kemampuan tersebut. Cara paling masuk akal untuk mengisi kekurangan kemampuan ini adalah dengan meminta Angkatan Udara membantu, atau mungkin meminjamkan satu sayap, mengingat mereka adalah Angkatan Udara dan sebagainya. Angkatan Udara saat ini mengoperasikan 3 pesawat pengebom khusus, yaitu B-1 Lancer, B-2 Spirit, dan B-52 Stratofortress.
Ketiga, pesawat pengebom tersebut dapat meluncurkan rudal, tetapi kapasitas masing-masing masih terbatas jika dibandingkan dengan konsep CMCA. B-1 hanya dapat membawa maksimal 12 rudal dengan berbagai konfigurasi, termasuk AGM-154 Joint Stand-Off Weapon, AGM-158C, rudal anti kapal jarak jauh, dan rudal saudaranya Joint Air-to-Surface Stand-Off Missile, serta AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon. B-2 dapat membawa 16 rudal ini dalam berbagai konfigurasi yang berbeda. Sekarang, jika hanya melihat kapasitas berat, B-52 Stratofortress seharusnya tidak bisa membawa lebih banyak daripada B-1 Lancer. Tetapi karena Lancer jarang bisa membawa muatan penuh rudal, B-52 sebenarnya lebih unggul dalam hal ini. Setelah dilengkapi dengan peluncur konvensional baru, B-52 mampu membawa dan meluncurkan 24 bom berpemandu presisi, yang menjadikannya pembom paling mumpuni yang dimiliki Angkatan Udara, setidaknya jika kita hanya mempertimbangkan dampaknya. Dragon Guard secara teoritis bisa meluncurkan lebih dari 2 kali lipat jumlah rudal, dan mengingat semua yang telah dikatakan tentang hilangnya supremasi Amerika Serikat, tidak sulit untuk memahami mengapa semua orang begitu tertarik. Ironisnya, nama Dragon Guard sebenarnya berasal dari bahasa Tionghoa. Pada abad keempat sebelum Masehi, seseorang di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Tiongkok mengembangkan senjata panah silang multi-tembakan yang mampu meluncurkan anak panah sepanjang 3 meter atau hampir 10 kaki ke arah musuh dari jarak yang aman. Konsep kereta naga modern akan memungkinkan pesawat yang dimaksud untuk meluncurkan sejumlah besar rudal berpemandu dari jarak yang cukup jauh dari garis musuh sehingga pilot tidak perlu terkena tembakan anti udara. Ini juga dikenal sebagai jarak stand-off. C-130 Hercules dan C-17 Glocmaster III adalah dua pesawat angkut yang dikonfirmasi akan digunakan untuk tujuan ini. Hercules tentu saja adalah yang lebih kecil dari keduanya, dan jelas tidak bisa menandingi kapasitas Glocmaster. Itulah sebabnya muatan Dragon Guard sangat bergantung pada pesawat yang digunakan bersamanya. Muatan tersebut berkisar antara 4 hingga 9 ton atau 8.800 hingga 21.800 pon untuk setiap modul Dragon Guard tunggal. Untuk memperjelas, satu modul Dragon Guard yang berbentuk palet memiliki panjang 17 kaki atau 5,2 meter dan lebar 8,4 kaki atau 2,6 meter terlepas dari berapa banyak tabung peluncur yang dimilikinya. Hercules juga akan membawa modul yang lebih kecil dengan hanya 6 tabung, sedangkan C-17 akan membawa modul dengan 9 tabung. Hal ini akan memungkinkan C-17 membawa maksimal 45 rudal di dalam pesawat, yang jumlahnya lebih dari 3 kali lipat kapasitas B-1, lebih dari 2 kali lipat kapasitas B-2, dan hampir 2 kali lipat kapasitas muatan B-52. C-130 dapat membawa maksimal 2 modul 6 tabung untuk total 12 rudal, yang memberikannya kapasitas serangan jarak jauh yang sama dengan B-1 Lancer. Meskipun kapasitasnya tidak mengesankan, C-130 menawarkan kelincahan karena dapat lepas landas dari landasan pacu yang sangat pendek menurut standar pembom, yaitu 3.000 kaki atau 900 meter. Hercules sebenarnya bahkan tidak membutuhkan landasan pacu yang sebenarnya, karena dapat lepas landas dari bidang permukaan apapun yang sudah dipersiapkan, asalkan cukup bersih dan lurus. Sebagai perbandingan, B-52 membutuhkan landasan pacu sepanjang 10.000 kaki atau 3 km untuk lepas landas dan mendarat. Hal menarik tentang konsep Dragon Guard yang sekarang sudah digunakan selama setengah dekade setelah pengujian yang sukses adalah semua kemampuan terdapat di dalam modul itu sendiri. Selama Anda bisa memasang modul tersebut di dalam pesawat, secara teori Anda bisa mengubah pesawat apapun menjadi pesawat pengebom. Modul-modul ini dapat dipasang di dalam C-130 dan C-17 dengan sangat cepat, dan mengoperasikan Dragon Guard tidak memerlukan terlalu banyak pelatihan tambahan. Juga tidak meningkatkan biaya operasional pesawat-pesawat ini karena modul-modul tersebut jika dipikirkan hanyalah kargo. Mengangkut sejumlah palet berat memang sudah menjadi tugas utama setiap pesawat, dan kru masing-masing pesawat sudah sangat terlatih untuk itu. Baik C-17 maupun C-130 mampu melakukan airdrop, dan itu bukan hal yang aneh bagi kedua pesawat tersebut, karena mereka secara rutin menjatuhkan Humvee, kontainer berisi suplai, pasukan terjun payung, meriam artileri, dan banyak barang lainnya. Dragon Guard akan berfungsi dengan cara yang sama. Setelah dikeluarkan dari pesawat angkut, parasut yang terpasang pada palet akan terbuka dan menstabilkan modul rudal 6 atau 9 di udara. Saat seluruh paket mulai turun ke tanah, paket itu juga akan mulai melepaskan rudal satu persatu. Dan ketika palet mencapai tanah, palet itu sudah kosong. Setelah dilepaskan, mesin rudal menyala, sayapnya terbuka, dan rudal-rudal itu naik ke ketinggian yang diperlukan. Setelah itu, mereka akan melanjutkan ke target dengan cara yang sama seperti jika mereka diluncurkan dari B-52B1 atau B-2. Satu pertanyaan yang memang layak diajukan adalah stabilitas modul tersebut. Karena rudal-rudal itu seolah-olah menggantung di palet saat mereka perlahan-lahan turun ke tanah dengan parasut. Seluruh palet akan bergoyang ke samping begitu satu rudal dilepaskan akibat perubahan berat.
Untuk memastikan Dragon Car tidak menjadi tidak stabil, rudal-rudal dilepaskan dengan pola simetris dan saling berlawanan. Selain itu, jika modul Dragon Car tidak terisi penuh dengan rudal, slot kosong akan diisi dengan peluru pemberat untuk menyeimbangkan berat rudal yang ada dan meningkatkan stabilitas. Pengujian senjata dan penerapan militer secara teoritis. Jadi sistem ini telah diuji berkali-kali. Pada tahun 2021, sebuah modul Dragon Car menerima informasi target saat penerbangan dan mengarahkan misil JESSM-nya. Setelah itu, modul tersebut dijatuhkan dari pesawat dan meluncurkan misilnya, menghancurkan target tiruan. Bagi kru, ini hanyalah misi penerjunan udara biasa. Mereka sebenarnya tidak ada hubungannya dengan penargetan Dragon Car karena modul tersebut menerima perintah dan data penargetan secara mandiri. Uji coba ini dilakukan di atas pesawat kargo MC-130 menegaskan kembali fitur terpenting Dragon Car, yaitu kemampuannya mengubah hampir semua pesawat kargo besar menjadi pesawat pengebom. Pentingnya fitur ini benar-benar tak bisa dilebih-lebihkan. Secara teori, jika sebuah pesawat kargo mampu menjatuhkan palet dari pintu belakang, pesawat itu bisa diubah menjadi pengebom jarak jauh dadakan. Ini adalah kemampuan yang benar-benar luar biasa sebagai bagian dari arsenal Anda karena meningkatkan fleksibilitas Angkatan Udara Amerika Serikat. Tetapi ini juga merupakan cara yang cukup mudah untuk mempersenjatai sekutu yang memiliki kekuatan udara lebih kecil. Banyak negara tidak memiliki pesawat pengebom khusus karena mereka memang tidak membutuhkannya. Tetapi mereka memiliki pesawat angkut yang bisa diubah menjadi pengebom hanya dengan satu modul Dragon Car saja. Penggunaan Dragon Car juga dapat memungkinkan untuk menyerang pertahanan udara musuh secara berkelompok, yang merupakan fitur utama kedua. Secara teori, jika Anda bersedia menghabiskan sekitar $430 juta untuk menghancurkan musuh, Anda bisa meluncurkan 135 rudal jarak jauh dari jarak aman hanya dengan 3 pesawat angkut Globemaster III. Ini mungkin terdengar seperti sesuatu yang hanya akan Anda lakukan jika Anda benar-benar ingin membunuh seseorang. Tetapi ini adalah strategi yang valid karena serangan berkelompok adalah cara termudah untuk mengalahkan sistem pertahanan udara modern. Dari sudut pandang Amerika Serikat, sistem yang dipertimbangkan dalam eksperimen hipotetis ini seharusnya adalah S-400 dan S-300. Dua sistem pertahanan udara Rusia yang kurang mampu menangani serangan massal dari rudal terbang rendah. Rudal terbang rendah dapat menghindari S-400 jauh lebih lama dibandingkan rudal terbang tinggi berkat kelengkungan bumi dan fitur medan lokal. Ini karena bidang pandang S-400 terbatas pada cakrawala bumi, yang mana, omong-omong, adalah alasan radar bekerja lebih baik jika dipasang di tiang tinggi, atau bahkan lebih baik lagi jika dipasang di pesawat khusus dan diterbangkan berkeliling. Tanpa kemampuan melihat melewati cakrawala, rudal ketinggian rendah seperti rudal yang digunakan oleh Dragon Car hampir bisa menyelinap mendekati sistem S-400. Dan bahkan jika beberapa di antaranya berhasil ditembak jatuh, hampir mustahil bagi sistem S-400 untuk melindungi dirinya sendiri atau struktur lain dari setiap rudal dalam satu serbuan rudal massal. Tentu saja, serbuan rudal massal ini tidak akan pernah mencapai jumlah 135 rudal seperti yang disebutkan dalam contoh sebelumnya. Karena itu tidak hanya akan sangat mahal, tetapi juga berarti menghabiskan sepertiga dari rudal Jasma Air milik Amerika Serikat dalam satu serangan beruntun. Serbuan rudal massal yang dimaksud kemungkinan besar hanya terdiri dari puluhan rudal saja. Berbicara tentang rudal, Dragon Car telah terbukti melalui pengujian bahwa alat ini dapat digunakan untuk meluncurkan setidaknya 3 jenis rudal yang berbeda untuk saat ini, yaitu JESM-ER, JESM-XR, dan LRESM. Baik JESM-ER maupun JESM-XR termasuk dalam keluarga AGM-158 JESM. JESM adalah singkatan dari Joint Air to Surface Standoff Missile, dan ini adalah senjata jarak jauh yang dilengkapi dengan hulu ledak penembus baja seberat 1000 pon jenis yang digunakan untuk menghancurkan kompleks bangunan. Senjata ini pertama kali digunakan pada tahun 2018 selama Perang Saudara Suriah untuk menghancurkan pusat penelitian Barza yang diduga memproduksi senjata kimia, dan 17 rudal benar-benar menghancurkannya. JESM-ER adalah peningkatan dari versi aslinya. ER berarti extended range atau jangkauan yang diperluas karena dilengkapi dengan mesin yang lebih efisien dan tangki bahan bakar yang lebih besar. Meningkatkan jangkauan rudal dari 230 mil atau 370 km menjadi 575 mil atau 925 km. Itu benar-benar mengesankan. Versi XR adalah varian rudal dengan jangkauan yang lebih jauh lagi. Dengan XR berarti extreme range atau jangkauan ekstrim. Meskipun rudal ini masih jauh dari selesai, banyak yang percaya bahwa Lockheed Martin akan menyelesaikannya dan memproduksinya secara massal, memberikan Dragon Car kemampuan untuk menyerang target sejauh 1.000 mil atau 1.600 km. Itu kira-kira jarak antara New York dan Miami. Dan kemudian ada LRASM, juga merupakan anggota keluarga AGM. 158 ini adalah rudal anti kapal jarak jauh yang dirancang khusus untuk menenggelamkan kapal. Mengejutkan, kami tahu. Rudal ini mampu melakukan penargetan secara otonom yang membuatnya jauh lebih berbahaya dibandingkan rudal anti kapal yang lebih lama.
Meskipun Dragon Card untuk saat ini direncanakan hanya digunakan dengan keluarga rudal AGM-158, rencana jangka panjangnya adalah untuk memasukkan bom JDAM, ranjau laut, dan drone di masa depan. Bom JDAM adalah bagian yang paling menarik di sana karena Joint Direct Attack Munition Kit dapat digunakan dengan hampir semua jenis bom tanpa kendali untuk mengubahnya menjadi bom berpemandu presisi. Masalahnya adalah semua bom yang berbeda ini memiliki berbagai ukuran yang berbeda. Dan Dragon Card saat ini dirancang untuk keluarga rudal dengan ukuran yang sangat spesifik. Jadi menambahkan opsi JDAM akan membutuhkan cukup banyak redesign. Jenis kit JDAM spesifik yang dimaksudkan untuk digunakan dengan Dragon Card tentu saja adalah varian jarak jauh. Kit sayap ini yang hanya berharga $10.000 saat pertama kali diperkenalkan adalah harga yang cukup murah untuk sebuah alat yang mengubah bom Anda menjadi rudal. Kit ini juga memperluas jangkauan JDAM hingga 50 mil atau 80 km. Jika pernah digunakan di atas Dragon Card, bom JDAM akan mengharuskan C-17 atau C-130 untuk mendekat lebih dekat ke pertahanan musuh dibandingkan dengan jika menggunakan salah satu rudal dari keluarga AGM-158. Jenis rudal lain yang dapat diluncurkan oleh Dragon Card sebenarnya adalah rudal tanpa hulu ledak, yaitu umpan. ADM-160. Umpan mini yang diluncurkan dari udara sedang aktif dikembangkan oleh para insinyur di balik Dragon Card bersama Raytheon. Umpan ini bukan hanya rudal sekali pakai yang bisa menerima serangan yang awalnya ditujukan untuk pesawat atau bahkan palet Dragon Card itu sendiri, tetapi juga bisa dilengkapi dengan jammer yang dapat menunda atau bahkan sepenuhnya mencegah radar musuh dan sistem anti udara mendeteksi rudal yang datang. Jika diluncurkan bersamaan dengan rudal lain, umpan ini dapat meningkatkan kemampuan siluman mereka sedemikian rupa sehingga mereka tidak pernah terdeteksi. Ide terakhir yang sedang dikerjakan oleh Angkatan Udara adalah memperkenalkan keluarga rudal murah untuk produksi massal, yang juga dikenal sebagai FAM. Angkatan Udara berniat membeli hampir 30.000 rudal ini yang dirancang oleh beberapa perusahaan berbeda dan mulai diproduksi pada bulan September tahun ini, 2026. Jika rudal-rudal ini digunakan sebagai penyerang bersama Dragon Card, Angkatan Udara dapat secara dramatis meningkatkan jumlah kawanan yang digunakan untuk mengalahkan pertahanan udara musuh. Rudal FAM adalah rudal berbiaya rendah, itulah keunggulan utamanya. Satu rudal akan berharga antara $100.000 dan $300.000. Selalu menarik bahwa itu dianggap berbiaya rendah, dan jangkauannya antara 250 hingga 500 mil atau 460 hingga 920 km. Tujuan utama dari rudal-rudal ini adalah untuk membanjiri pertahanan musuh dengan biaya rendah. Tidak seperti serangan kawanan rudal JASSM yang akan membebani pembayar pajak hingga ratusan juta dolar, serangan kawanan FAM hanya akan memakan biaya puluhan juta dolar yang sangat-sangat murah. Faktanya, Angkatan Udara memang berniat untuk mempersenjatai Dragon Card sepenuhnya dengan rudal FAM di masa depan dan menyimpan rudal JSSM untuk pembom dan pesawat tempur. Salah satu desain FAM yang dimaksud adalah rudal Barracuda 500 milik Anduril yang diberi kode AGM-189. Barracuda 500 memiliki jangkauan 580 mil atau 930 km. Harganya sebesar $216.000 dan Anduril dapat memproduksi setidaknya 1.000 unit per tahun. Hal ini jika dikombinasikan dengan Dragon Card akan meningkatkan kemampuan pemboman Angkatan Udara secara signifikan. Kelemahan dari rudal-rudal ini adalah daya hancurnya, atau lebih tepatnya, kurangnya daya hancur jika dibandingkan dengan rudal JASM. Hulu ledak Barracuda beratnya tidak lebih dari 100 pon, sedangkan hulu ledak JASM beratnya 10 kali lipat dari itu. Namun demikian, harga per unit yang lebih murah dan potensi untuk membuat kawanan yang lebih besar dengan biaya yang relatif lebih rendah, berarti Angkatan Udara akan memiliki lebih banyak kebebasan dalam menggunakan Dragon Card. Dragon Card diperkirakan akan mulai digunakan pada tahun 2027. Dan selain hanya memperluas kemampuan pengeboman USAF, alat ini juga menawarkan solusi logistik bagi Departemen Pemeliharaan yang selama ini kewalahan. Pertama-tama, dengan mendelegasikan beberapa misi pengeboman kepada pesawat angkut, Angkatan Udara mengurangi jumlah jam terbang pesawat pengebom khusus mereka, yang pada akhirnya juga mengurangi jumlah jam kerja pemeliharaan dan memberikan sedikit kelonggaran pada anggaran pemeliharaan. Kedua, seiring waktu akan muncul pertanyaan yang sangat masuk akal. Haruskah Angkatan Udara mengurangi jumlah pesawat pengebomnya? Jika kita berpikir secara rasional, jika Angkatan Udara memiliki kemampuan untuk mengubah hampir semua pesawat angkut menjadi pesawat pengebom, mereka mungkin ingin membebaskan sumber daya dengan mempensiunkan beberapa, tapi tidak semua, pesawat pengebom khusus. Sekarang setelah semua ini telanjur terjadi, ada juga pertanyaan tentang apa implikasi jangka panjang dari teknologi ini dan bagaimana hal itu akan memengaruhi strategi nuklir. George M. Moore, seorang ilmuwan residen di James Martin Center for Non-Proliferation Studies, berpendapat bahwa Dragon Card dan perkembangan sistem serupa yang tak terhindarkan di masa depan dapat memengaruhi baik keseimbangan militer konvensional maupun regulasi senjata nuklir.
Menurut Moore, karena pesawat kargo memiliki jangkauan yang lebih jauh dibandingkan banyak pesawat serang milik negara musuh saat ini, Dragon Guard dapat secara signifikan memperluas cakupan ancaman yang ditimbulkan oleh negara bermusuhan. Jika teknologi ini berkembang ke opsi nuklir, yang sangat mungkin terjadi karena beberapa rudal jelajah yang kompatibel dengan Dragon Guard dapat membawa hulu ledak nuklir, komplikasi bisa muncul terkait masalah nuklir. Masalahnya adalah fakta sederhana bahwa secara hipotetis, Anda bisa menggunakan Dragon Guard atau sistem serupa untuk mengubah pesawat angkut apapun menjadi kendaraan peluncur nuklir. Pada awalnya, ini terdengar seperti masalah kecil, tetapi sebenarnya hal ini bisa membalikan negosiasi pembatasan senjata di masa depan karena akan menjadi mustahil untuk melacak pesawat mana yang mampu melakukan serangan nuklir. Menurut Moore, kutipannya, tidak seperti beberapa perjanjian pengendalian senjata di masa lalu yang mengharuskan penghapusan kendaraan peluncur, tidak ada cara untuk merundingkan pembatasan pada pesawat kargo dengan rem belakang. Negosiasi pembatasan senjata di masa depan harus berfokus pada pembatasan jumlah hulu ledak yang dimiliki oleh suatu pihak. Akhir kutipan. Dragon Guard benar-benar merupakan teknologi revolusioner yang menurut Moore memiliki kesamaan dengan diperkenalkannya Dreadnought, yaitu jenis kapal perang yang membuat seluruh armada lainnya menjadi usang. Namun, kereta naga hanyalah permulaan, karena filosofi yang sama saat ini juga sedang diterapkan pada konsep-konsep lainnya. Konsep yang sangat mirip saat ini sedang direalisasikan di seberang Atlantik karena Airbus sedang mengembangkan varian pesawat induk dari pesawat angkut A400M miliknya. Varian stand-off dari pesawat angkut yang digunakan oleh 7 negara Eropa dan 3 negara Asia ini kabarnya akan mampu meluncurkan hingga 12 rudal jelajah kelas Taurus yang kurang lebih sekelas dengan rudal JASSM. Atau bisa juga meluncurkan, ya benar, drone. Bahkan, pesawat ini bisa meluncurkan hingga 50 drone sekaligus. Cara Airbus mencapai hal ini tentu saja melalui desain berbasis palet. Tidak terlalu berbeda dengan Dragon Guard. Ruang kargo A400M yang ada saat ini disertifikasi untuk muatan maksimum 37 ton, tetapi ini akan ditingkatkan menjadi 40 ton atau 88.000 pon agar pesawat dapat membawa 12 rudal, yang membuatnya setara dengan Hercules dalam hal kapasitas muatan. Sistem penanganan kargo internal yang ada tidak perlu diubah, begitu juga dengan ukuran palet standar 463L. Dalam operasinya, pesawat akan membuka rem dan mengeluarkan parasut palet yang akan menariknya keluar dari ruang kargo dan memulai penurunan secara terkontrol. Sama seperti Dragon Guard, setelah palet stabil, rudal-rudal di udara akan dilepaskan secara berurutan, kemudian masing-masing akan terbang menuju targetnya. Cerita tentang drone juga sangat mirip. Pada tahun 2022, Airbus meluncurkan drone DOD-25 yang telah dimodifikasi dari rem kargo pesawat A400M milik Jerman. Mesin drone dinyalakan di udara, dan setelah dikendalikan beberapa saat dari kokpit, kendali drone kemudian dialihkan ke operator di darat. Dengan uji coba ini, Airbus membuktikan bahwa A400M dapat meluncurkan drone dengan cara yang sama seperti nantinya akan dapat meluncurkan rudal. Dan satu palet dapat memuat hingga 50 drone berukuran sedang. Dengan catatan bahwa drone tersebut adalah drone serang sekali pakai yang tidak dapat diambil kembali. Kemampuan ini akan memungkinkan pesawat induk A400M untuk membanjiri pertahanan musuh dengan sejumlah besar drone. Mirip dengan Hercules, A400M dapat lepas landas dari landasan yang tidak beraspal dan relatif pendek, yang berarti pesawat ini dapat membawa drone jauh lebih dekat ke target dibandingkan dengan metode peluncuran dari darat, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya tahan drone. Ini bukan konsep baru. MQ-9 Reaper dapat membawa drone Switchblade. Para insinyur Dragon Guard pasti sedang meneliti hal ini, dan Tiongkok sedang mengembangkan kapal induk drone besar yang disebut Zhoutian. Namun, Airbus A400M hampir menjadi kenyataan dan kemungkinan besar akan terbang serta menunjukkan kemampuannya pada tahun 2029. Konsep serupa juga sedang dikembangkan oleh DARPA dan Dynetics. X-61, yang dikenal sebagai Gremlins, sejak DARPA menamai proyek ini Gremlins untuk menghormati mitos Perang Dunia II, adalah UAV yang diluncurkan dari udara dengan kemampuan pengambilan kembali di udara. Ide dasarnya adalah mengembangkan UAV berbiaya rendah yang dirancang untuk pengintaian dan kemungkinan juga untuk peperangan elektronik. Bahkan mungkin akan dipersenjatai dengan senjata di masa depan dan memperluas jangkauan efektifnya dengan membawanya menggunakan C-130 Hercules. Pesawat angkut yang sama di balik Dragon Guard tentu saja. Gremlin hanya memiliki jangkauan sekitar 350 mil atau 560 km. Tetapi jika Anda bisa memenuhi wilayah udara dengan melepaskan kawanan drone tersebut,
musuh sangat kecil kemungkinannya untuk dapat mempertahankan infrastruktur penting. Yang lebih penting lagi, musuh akan semakin kecil kemungkinannya untuk menembak jatuh pesawat tempur atau pembom jika mereka sibuk berjuang untuk bertahan hidup melawan sekumpulan gremlin. Ada juga kemungkinan bahwa gremlin akan diluncurkan oleh pesawat tempur di masa depan. Tetapi untuk saat ini, dibayangkan bahwa C-130 akan meluncurkan dan mengambil kembali mereka sebelum membawanya ke kru darat, yang bisa menyiapkannya untuk misi berikutnya dalam waktu 24 jam. Jika Hercules gagal mengambil kembali Gremlin di udara, mereka akan dilengkapi dengan sistem parasut untuk pendaratan yang aman. Sejauh ini, sudah ada setidaknya satu uji coba yang dikonfirmasi di mana C-130 berhasil mengambil kembali Gremlin. Topik ini tidak banyak dibicarakan sejak tahun 2021, tetapi programnya masih aktif. Ini adalah tanda jelas bahwa Amerika Serikat secara aktif berupaya memperluas daftar peran yang dijalankan oleh pesawat angkutnya agar dapat dimanfaatkan dengan lebih baik dan juga memperpanjang masa pakai pesawat pengebom khusus. Contoh terakhir yang patut disebutkan adalah Common Multi-Mission Truck milik Lockheed Martin yang juga dikenal sebagai Comet. Comet adalah keluarga besar dari pesawat tak berawak berbentuk rudal yang akan mampu menjalankan berbagai misi. Tetapi hal terpenting dari konsep ini adalah beragamnya metode peluncuran. Comet dapat diluncurkan dari pesawat tempur seperti F-16, helikopter Black Hawk, sistem HIMARS, dan tentu saja C-130 Hercules melalui sistem palet. Wakil Presiden Strategi dan Kebutuhan, Senjata Udara dan Sensor di Lockheed Martin, Mike Rothstein, mengatakan bahwa sistem Comet berbasis palet dapat melibatkan 25 Comet. Sebagai perbandingan, satu palet C-130 hanya dapat memuat 6 rudal Jazz, sedangkan palet C-17 Dragon Card dapat memuat 9 rudal tersebut. Lockheed Martin sebenarnya menggunakan iterasi terbaru dari Dragon Card untuk melakukan uji jatuh dengan Comet, dan sejauh ini sistem tersebut hampir pasti akan dipaletkan dan digunakan dengan cara yang mirip dengan Dragon Card. Bahkan keluarga Comet akan menjadi cukup murah dan Lockheed Martin berencana tidak hanya menerapkan teknologi Dragon Card yang sudah mereka kembangkan, mereka juga berharap dapat memproduksi massal Comet untuk mengisi palet-palet tersebut. Palet serupa digunakan untuk peluncuran dari helikopter, dan pada tahun 2025, Lockheed Martin berhasil menurunkan 2 Comet. Satu dari Bell 1H melalui palet, dan satu lagi dari Piper PA-31 melalui pylon senjata. Masih jalan panjang untuk memasangnya ke C-130 dan Black Hawk, tapi mereka jelas sedang menuju ke sana. Pada akhirnya menjadi cukup jelas bahwa Angkatan Udara Amerika Serikat sedang secara aktif mencari cara untuk mendistribusikan ulang sumber dayanya dan memanfaatkannya dengan lebih baik. Meskipun menggunakan pesawat angkut untuk menjatuhkan bom bukanlah hal yang revolusioner, menggunakan mereka untuk meluncurkan rudal berpemandu secara massal dan dari jarak jauh, nah itu baru revolusioner. Tidak hanya sistem Dragon Card dan semua sistem serupa akan meningkatkan kemampuan pemboman Angkatan Udara dengan menambah jumlah armada pemboman yang praktis, tetapi hal ini juga akan memengaruhi pengadaan pesawat. Jika C-17 dan C-130 dapat sampai tingkat tertentu menggantikan pembom seperti B-1 dan B-2, maka pembicaraan serius tentang pensiun setidaknya sebagian dari armada yang masih bertahan memang layak dilakukan. Hal ini juga akan berlaku untuk proyek-proyek di masa depan, karena setiap kali sebuah proyek pembom baru diusulkan, dua pertanyaan pertama yang akan muncul di benak semua orang adalah, apakah efektivitas praktis pembom baru ini akan jauh lebih besar daripada Dragon Card? Dan apakah pembom itu memang jauh lebih baik sehingga layak dengan harganya? Dengan pemikiran itu, kita mungkin sedang memasuki era baru pengembangan, di mana pengeluaran dilakukan dengan hati-hati dan lebih fokus pada pemanfaatan sumber daya yang sudah ada daripada mengembangkan desain baru hanya demi alasan semata. Terima kasih sudah menonton.